Hey youth, come on, let's worship God. Woo! Clap your hands together, come on. Come on! Lord, you are good.
Dialah Yesus yang buat kita selalu membuat kemenangan, membuat kita dapat melakukan segala perkara. Kami berkumpul dan bersatu, kami sorakan keselamatan dan naikkan Majid Tuhan. Dia berikan kemenangan bagi orang yang diurapinya dan menjawab dari surganya. Dialah Tuhan. Dunia bermegah atas harta dan menyanjungkan kata mereka, namun kita bermegahkan Tuhan. Tiada satu pun di dunia yang akan kekal untuk selamanya, hanya Tuhan sumber harapan. Musuh kita rebah menyerah, namun kita bangkit dan tegak, sebab Dia berikan kemenangan. Merendahkan kami bersorak, namamu kami berkumpul dan bersatu, kami sorakan keselamatan dan naikkan Majid Tuhan. Dia berikan kemenangan bagi orang yang diurapinya dan menjawab dari surganya. Musuh kita rebah menyerah, namun kita bangkit dan tegak, sebab Dia berikan kemenangan kami. Beri kemenangan terbaik buat Tuhan kita. Namamu Tuhan. Hanya ada satu nama Tuhan, nama yang penuh dengan kuasa Tuhan, yang sanggup melakukan segala sesuatu. Yes Lord, Kau berikan kemenangan demi kemenangan Tuhan dalam hidup kami. Thank you Lord Jesus. Sekali lagi nyanyikan namamu. What a beautiful name in you Jesus. What a powerful name in Jesus. Oh, yes Lord. Yang berikan Biar namamu saja Tuhan yang ditinggikan atas hidup kami. Biar namamu Tuhan yang kami sembah hari ini Bapa. Dan biarlah Tuhan di hari ini kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu.
mendengarkan apa yang ingin kau sampaikan dalam hidup kami. Buka hati kami Tuhan. Buka hati kami Tuhan. Layakkan kami hari ini Bapa. Where will I run to the throne of mercy? Where will I kneel at His cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours, forever yours. Let's sing, there is a King, there is a King who bore scares of healing. There is a Son who came in grace and truth. How great the love, carry us in kindness. Wonderful, you're wonderful, you're wonderful. Let's sing. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all days. For all my life I am yours, forever
lift you high, Jesus. Be glorified in those days. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow to lay you high, Jesus. Be glorified in all days. For all my life I am yours, forever yours. Oh, I am yours, forever yours. I am yours, Lord. I am yours, forever yours. I am yours, Lord, and forever yours. Aku milikmu Tuhan, Jesus, you belong. Aku milikmu Tuhan, biar ku berserah kepadamu, biar ku berserah kepadamu. Yesus, aku berserah penuh, aku berserah penuh dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya ada kuasa di dalam hadirat-Mu Tuhan, ada penghiburan dalam hadirat-Mu Tuhan, ada kemenangan besar, sebab Kau Allah yang besar Tuhan. Kau Allah yang perkasa. Kami menyembah, kami menyembah Yesus. Oh, biar segala lutut berteduh dan setiap lidah mengaku Kaulah Yesus Tuhan, Allah kami, Allah yang besar. Tiada yang seperti-Mu, tiada seperti-Mu, Kau dimuliakan Tuhan, hati kami bersuka sebab Kau hadir di sini. Kau penuhi hati kami, Yesus. Namamu indah, namamu mulia. Ora barata kaya la 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 la, shikida kaya la 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 la. Oh, Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Let's sing Jesus, you. Namamu ditinggikan Tuhan. Jesus, you be lifted. Tinggikan
lebih lagi. Higher, we lift it higher. Jesus, you be lifted higher. Higher, be lifted higher. See Jesus, oh Jesus, you be lifted higher. Higher, be lifted higher. Let's sing, let our King, let our King be lifted up. Sing Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Sing Hosanna, Lord. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Sing, let our King, let our King be lifted up. Let our King, let our King be lifted. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Haleluya. Biar namamu ditinggikan lebih lagi Tuhan. Sebab hanya namamu yang layak ditinggikan. Biar hari ini hadiratmu memenuhi kami. Biar hari ini hadiratmu melengkapi kami. Siapkan hati kami Tuhan untuk menyambut firman-Mu. Biar hati kami boleh menjadi tanah yang subur. Karena ketika benih firman dibagikan, setiap benih itu boleh berakar, tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, kami sambut setiap firman-Mu dengan hati yang haus dan lapar. Karena kami percaya hati yang haus dan lapar, Tuhan akan puaskan dan Tuhan akan legakan. Di dalam nama Yesus yang siap untuk mendengarkan firman dan menyambut firman-Nya dengan sukacita. Bersama dengan saya katakan, amin. Shalom, apa kabar GMS Youth? Apa kabar kalian? Saya percaya kalian semua baik-baik dan di dalam lindungan Tuhan. Tetap on fire ya di saat-saat seperti ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita pada kesempatan ini kita akan melihat firman Tuhan dan kita akan belajar melihat kebenaran-kebenarannya lebih dalam lagi. Yuk kita berdoa sama-sama ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ada hari ini itu semua karena kasih karunia-Mu, karena kebaikan-Mu ya Tuhan kami boleh hidup. Terima kasih. Di kesempatan ini kami berdoa biarlah Engkau mewahyukan kami, menyingkapkan kami kebenaran-kebenaran-Mu supaya kami mengerti makna dari penyembahan. Karena kami tahu Engkau tidak pernah berubah Tuhan. Hari ini bawa kami semakin dekat dan tarik kami semakin mendekat kepadamu lebih lagi. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kesempatan pada saat ini kita akan sama-sama melihat firman Tuhan mengenai mengapa aku harus menyembah Tuhan. Sesuatu yang sangat esensial, sesuatu yang sangat mendasar sekali. Ya, mari kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Yohanes pasal yang keempat. Ya, kita mau melihat sebuah peristiwa, sebuah cerita yang sangat-sangat menarik di dalam Yohanes pasal yang keempat mengenai percakapan antara Yesus dan perempuan Samaria. Dan di sana kita akan melihat, ya, kita akan melihat apa makna dari penyembahan, ya.
Oke. Ayat yang pertama saya akan bacakan ya. Kalian perhatikan Alkitab kalian masing-masing di rumah ya. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Dari Yudea di selatan, Galilea di utara. Ya, dan harus melewati sebuah daerah di pertengahan ini yang namanya Sikar, yaitu daerah orang Samaria. Nah, perhatikan ini. Biasanya orang-orang Yahudi tidak akan masuk ke daerah orang Samaria. Mengapa? Karena orang-orang Yahudi dan orang Samaria punya perseteruan panjang. Orang Yahudi menganggap bahwa orang Samaria itu tidak lagi murni secara ras. Ya, kenapa? Ada sejarahnya dulu. Ya, ketika Israel ditawan dan kemudian ya mereka kawin campur dengan bangsa Asyur dan kemudian muncullah ya lahirlah generasi yang dinamakan sebagai orang-orang Samaria. Mereka berbeda dalam banyak hal ya. Saking bermusuhannya orang Samaria dan orang Yahudi tidak akan bertatap muka, tidak akan berbicara ya, dan orang Yahudi kalau mau dari utara mau ke selatan tidak akan masuk ke tengah ke daerah orang Samaria. Mereka rela untuk putar sedikit agak jauh. Ya, demikian pula sebaliknya dari selatan ke utara mereka putar dulu supaya mereka tidak masuk ke daerah orang Samaria dan mereka tidak bercakap-cakap dengan orang Samaria. Bayangkan situasinya waktu itu ya, betapa sangat-sangat bermusuhan antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Samaria. Nah, perhatikan di sini, Yesus orang Yahudi. Tapi apa yang Yesus lakukan? Ini membuat kebanyakan orang menjadi terbelalak matanya. Ya, perhatikan saudara. Ia harus melintasi daerah Samaria. Alkitab jelas katakan, ia harus melewati daerah Samaria. Maka sampailah ia di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Ya, hari kira-kira pukul 12. Lagi panas-panasnya tuh, 12 siang saudara. Ya, maka datanglah seorang perempuan Samaria. Apakah Yesus tidak tahu bahwa sebentar lagi akan muncul seorang wanita Samaria? Yesus tahu dong. Yesus kan maha tahu. Ya, dia omniscience, Allah yang maha tahu. Tapi Yesus sengaja. Dia sengaja melintasi daerah orang Samaria dan dia sengaja ada di sumur itu karena dia tahu bahwa sebentar lagi perempuan Samaria itu akan datang dan akan ada sesuatu yang diubahkan di dalam kehidupan wanita ini. Ada sesuatu yang diubahkan bukan cuma kepada wanita ini, tetapi juga kepada bangsa Samaria. Ya, dikatakan seperti ini. Ya, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Lu lihat, Yesus melanggar dalam tanda kutip, ya, seolah-olah melanggar tradisi atau kebiasaan pada waktu itu. Orang Samaria dan orang Yahudi tidak bercakap-cakap. Kalau ketemu berpapasan mereka saling memalingkan wajah. Ya, orang Yahudi dan orang Samaria tidak akan makan produk hasil olahan mereka. Masing-masing seolah-olah terpisah oleh karena dendam dan kebencian ini. Tapi Yesus, sang anak Allah yang menjadi manusia itu sengaja membuka percakapan dengan perempuan ini. Oke, nah beri aku minum katanya. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Ya, masa? Apakah kamu nggak tahu aturan waktu itu? Ya kan, kebiasaan waktu itu, tradisi waktu itu. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ya, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba, sumur ini amat dalam,
Dari mana engkau dapat memperoleh air itu? Nggak nyambung tuh ternyata wanita Samaria ini. Ya, Yesus ngomong bukan sekedar air secara literal. Yesus ngomong air kehidupan. Ya, tapi wanita ini nggak nyambung. Ya, karena memang dia belum kenal siapa Yesus Kristus itu. Ya, lalu dia tanya, airnya mana? Ya kan sumur ini amat dalam, nggak ada timba. Apa kata Yesus kemudian? Ya, lihat saudara, ya, adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub, katanya, ya, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya serta ternaknya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Seolah-olah percakapan ini ya tidak ada emotikonnya, ya, sehingga kita mungkin membayangkan percakapan yang biasa saja. Tapi sebetulnya ini adalah yang disebut sebagai gaya bahasa sindiran, saudara. Ya, wanita Samaria itu betul-betul ketus terhadap Yesus. Bayangkan situasinya. Ya, kalau kita belajar lebih dalam kita akan memahami itu. Ya, perempuan Samaria ini ketika ngomong sama Yesus sangat ketus sekali. Ya, kenapa? Karena bermusuhan. Ya, wanita ini sebagai orang Samaria merasa seperti orang-orang Samaria yang lain. Ya, orang Yahudi adalah musuhnya dan waktu itu Yesus dia tidak kenal dan tidak tahu siapa Yesus pada waktu itu. Sehingga jawabannya itu dari tadi ketus terus. Ya, masa engkau lebih besar? Ya, siapa lu? Kira-kira begitu kalau dengan bahasa gaul kita hari ini. Ya, siapa lu? Ya, masa kamu lebih besar dari bapak kami Yakub? Kamu tuh siapa? Lu siapa? Ya, ketus saudara gaya bahasanya. Kemudian disindir lagi. Mana airnya? Nggak ada. Sumurnya mah dalam. Mana airnya? Ya, atau mungkin dengan bahasa gaul kita ya, lu cuma ngomong doang. Ya, itu sindiran-sindiran yang ketus, yang kasar saudara, ya pada waktu itu. Dan kemudian dia berkata apa lagi? Ya, mana? Apakah kamu lebih besar? Ya, mana? Ayat 15, ayo berikan aku air itu, supaya aku tidak perlu lagi pergi ke sumur ini untuk minum. Ya, intinya apa? Intinya itu juga sebuah kata-kata yang ketus. Ah, bohong lu, kira-kira begitu. Ayo berikan airnya sekarang, supaya aku tidak perlu lagi ke sini untuk timba air dan minum. Mana? Ya, dalam hatinya air apa, ngomong apa ini? Ya kan, nggak mungkin ada air semacam itu. Ah, itu lu ngomong doang. Kira-kira begitu ya. Ya, kalau di dalam bahasa gaul kita. Saudara, tapi perhatikan ini, Yesus sabar. Karena Yesus punya tujuan, dia ingin mewahyukan dirinya kepada wanita ini. Ya, di dalam keketusannya, ya, Yesus melihat sesuatu, saudara, untuk masuk ke dalam kehidupan wanita ini. Lalu apa kata Yesus? Kata Yesus kepadanya, ayat 16, pergi, panggillah suamimu, datang ke sini. Kata perempuan itu kepadanya, aku tidak punya suami. Ya, betul katamu. Ya, engkau tidak punya suami. Sebab apa? Engkau sudah punya 5 suami. Yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Memang dalam hal ini kau berkata benar. Kaget langsung, saudara. Kenapa? Tiba-tiba kehidupannya terbongkar. Ya, dibongkar sama Yesus. Engkau sudah pernah punya 5 suami. Ya, sekarang yang ada padamu bukan suamimu. Ternyata wanita ini hidup di dalam dosa, dalam ikatan dosa. Tahukah saudara semuanya, kalian semua, bahwa setiap hari kita selalu bertemu dengan orang-orang ya yang punya kehidupan yang mungkin ada di dalam kuasa dosa. Setiap hari kita bersinggungan dengan orang-orang di luar sana. Dan kita mungkin tidak tahu bahwa mereka sedang mengalami sesuatu yang sangat menyakitkan dalam hidup mereka. Justru untuk itulah kita ada, seperti untuk Yesus ada bagi wanita ini. Mari kita perhatikan dulu. Ya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuan, nyata sekarang bahwa engkau seorang nabi. Baru kaget, ya, baru ngeh dia. Kenapa? Hanya nabi yang bisa tahu seperti itu. Ya, rahasia orang, saudara. Engkau pasti nabi. Ya, lalu apa kata Yesus? Nenek moyang kami
ya, menyembah di atas gunung ini. Tapi kamu katakan Yerusalemlah tempat orang menyembah. Itu gunungnya Gunung Gerizim. Sampai hari ini masih ada. Orang-orang Samaria itu tinggalnya di daerah sana. Kalau mereka mau menyembah, mereka naik ke Gunung Gerizim. Sampai hari ini bayangkan. Ya. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba. Kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, bukan di Gunung Gerizim, maupun bukan di Yerusalem, bukan di Bait Allah. Waktu itu Bait Allah kedua masih ada. Ya, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, Yesus Kristus sendiri. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Ya, rupanya wanita ini juga paham. Mereka punya pengharapan mesianik namanya, pengharapan akan datangnya seorang juru selamat bagi mereka. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Wow, dari peristiwa ini apa yang bisa kita pelajari? Ya, mengenai penyembahan khususnya. Ya, mengapa kita harus menyembah? Yang pertama, ya, alasan yang paling dasar, yang paling fundamental adalah mengapa kita menyembah Allah? Mengapa kita menyembah Yesus? Karena Dia adalah juru selamat Mesias, karena Dia adalah Raja, Tuhan, dan juru selamat kita, saudara. Yesus datang kepada perempuan Samaria untuk menyatakan siapa dirinya, untuk menyatakan bahwa di dalam Dia ada keselamatan. Yesus datang kepada wanita ini karena wanita ini adalah pembuka jalan bagi Yesus. Setelah peristiwa ini, Yesus pergi dan diminta tinggal di kampung-kampung Samaria, dan akhirnya banyak orang Samaria yang percaya kepada Yesus pada saat itu. Yesus ingin membawa Injil keselamatan bukan hanya kepada sesama orang-orang Yahudi, tetapi Yesus membawa Injil keselamatan kepada bangsa lain, kepada suku bangsa yang lain, kepada orang-orang yang dianggap musuh oleh sesama bangsanya. Ya, Injil keselamatan adalah bagi semua suku, kaum, dan bahasa. Tapi kalau kita ditanya mengapa kita menyembah Allah, adalah karena Dia adalah Mesias juru selamat, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Raja, dan ini adalah alasan yang sangat fundamental. Wanita ini akhirnya paham, mengerti, dibukakan tentang siapa Yesus, dan dia menyembah Yesus dengan hidupnya. Dengan bahasa modern kita, wanita ini kemudian menerima Dia sebagai Tuhan dan Raja dan juru selamat di dalam hidupnya. Ini yang pertama. Ya, kita menyembah Allah karena Dia adalah Mesias juru selamat kita. Oke, yang kedua kita mau lihat, saudara, apa itu penyembahan dan mengapa kita harus menyembah Dia. Coba perhatikan ya, ayat yang ke-23 dikatakan apa? Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ya, apa artinya? Ya, ayat ini kita harus lihat secara utuh. Menyembah Yesus di dalam roh dan kebenaran, menyembah Dia, menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, tidak lagi terikat oleh tempat, tetapi bicara tentang keintiman, bicara tentang hati. Kita akan lihat yang pertama, menyembah itu artinya apa sih? Menyembah itu artinya menjadi seperti yang disembah. Itulah ya artinya. Dari sanalah muncul kata proskuneo. Ya, pros itu kepada, ya, kuneo. Kune itu menyembah atau menjilat, saudara. Lebih tepatnya o itu adalah kata ganti orang pertama, tunggal aku. Ya, aku menyembah, aku menjilat kepada. Karena apa, saudara? Karena seperti itulah
sebetulnya esensi penyembahan. Kamu menyembah, kamu jadi seperti siapa? Kamu akan menjadi seperti yang kamu sembah. Menyembah artinya menjadi seperti siapa yang kita sembah. Kalau kita menyembah Yesus, seharusnya kita menjadi seperti Yesus. Mengapa aku harus menyembah? Karena ketika kita menyembah, kita akan menjadi seperti siapa yang kita sembah. Banyak orang menyembah hartanya. Tidak heran, orang itu jadi materialistis. Ya, hidupnya di dalam hidup yang namanya hedonisme. Hanya mengagungkan kenikmatan-kenikmatan duniawi maksudnya. Ya, banyak orang menyembah yang lain-lain. Banyak orang menyembah hubungan. Banyak orang menyembah apapun yang kelihatan di mata, saudara. Ya, kenikmatan dunia. Banyak orang menyembah apa? Apapun yang selain Yesus bisa menjadi potensi berhala di dalam hidup kita. Lalu salah nggak punya hobi? Nggak salah. Semua orang punya hobi, bukan? Ya, tapi jangan taruh hobi kita di atas Yesus. Itu namanya sudah berhala. Ya, apapun di dunia ini bisa jadi berhala. Tadi saya katakan begitu, bukan? Ya, entah itu barang-barang yang kelihatan, saudara, sesuatu yang kelihatan di mata ataupun sesuatu yang tidak kelihatan di mata. Semuanya bisa punya potensi untuk jadi berhala. Kita akan jadi seperti siapa yang kita sembah. Camkan ini baik-baik. Apa yang kau sembah hari ini? Ya, jangan sampai apa yang kau sembah, tapi siapa yang kau sembah hari ini. Orang kalau menyembah setan, orang kalau menyembah roh-roh jahat, orang kalau suka ritual-ritual ya di tempat-tempat tertentu yang berkaitan dengan roh-roh jahat. Ya, jadinya seperti yang disembah, saudara. Selalu seperti itu, bukan? Ya, oleh karena itu kita harus paham ini, proskuneo itu berarti bicara menjadi seperti. Kalau kita menyembah Yesus, artinya kita harus menjadi seperti Yesus. Harus menjadi seperti Yesus. Seyogyanya seperti itu. Jangan kita menyembah Yesus, tapi kita jadi seperti yang lain. Jangan sampai. Ya. Karena itulah arti dari penyembahan. Mengapa kita harus menyembah? Karena menyembah akan membuat kita menjadi seperti siapa yang kita sembah. Sembahlah Yesus hari ini. Sembahlah Yesus dengan hatimu. Itulah roh dan kebenaran. Di dalam roh, in pneuma, ya, dan di dalam kebenaran, kaiosune, artinya kebenaran. Ya, di dalam roh dan kebenaran, dalam keintiman, di dalam sebuah kesungguhan, di dalam sebuah hubungan yang dalam, penyembahan yang memiliki intensi hubungan yang dalam antara Allah dan manusia yang menyembahnya. Karena itu seharusnya yang kita lakukan. Menyembah Yesus, menyembah roh, di dalam roh dan kebenaran. Saudara, karena kebenaran itu, aletheia, kebenaran itu adalah dia sendiri, sang kebenaran. Ya, bicara soal sang kebenaran, yaitu Yesus Kristus sendiri, sang kebenaran. Oleh karena itu, mengapa kita menyembah? Proskuneo, ingat ini baik-baik. Kita menyembah karena kita akan menjadi seperti siapa yang kita sembah. Itu yang kedua. Oke, yang ketiga. Yang ketiga adalah ini. Saudara, dikatakan ya, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Lihat, ini berkaitan dengan tempat tadi yang dipermasalahkan oleh wanita itu kan. Nenek moyang kami di gunung ini, di Gunung Gerizim. Orang Yahudi di Bait Allah di Yerusalem, di sana. Ya, Yesus ngomong apa? Enggak di sana, enggak di sono, enggak di mana-mana. Siapapun yang menyembah Allah, menyembah Kristus, itu artinya menyembah di dalam roh dan kebenaran. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya penyembahan yang kosong, yang tidak ada makna, tidak ada arti. Tetapi menyembah di dalam sebuah intensi hubungan yang intim. Menyembah di dalam keintiman. Itulah mengapa, saudara, ya, kalau kita baca peristiwa Yosua dan Kaleb, ya, Alkitab katakan Kaleb itu berbeda rohnya. Artinya apa, saudara? Dia punya sesuatu yang berbeda. Mengapa? Karena hatinya, ya, hatinya itu dekat. Kata Kaleb, ya, Kaleb dalam bahasa asli, bahasa Ibrani, saudara, itu artinya dekat di hati, ya, ya. Atau di hati. Bicara tentang apa? Berarti menggambarkan bahwa Yosua, Kaleb ini,
ya dalam peristiwa itu, betul-betul hatinya itu melekat kepada Allah. Nah, kita perlu seperti itu. Ya, kita perlu menyembah Dia dengan hati, roh, dan kebenaran itu. Dalam sebuah keintiman, Tuhan tuh ingin membangun keintiman dengan anak-anaknya. Sembah Tuhan bukan dengan kebiasaan. Sembah Tuhan bukan sekedar rutinitas belaka. Karena ada lagu-lagu baik, ada lagu-lagu yang enak. Ya, karena aku lagi mood nih, moodku lagi baik, lagi senang nih. Jadi penyembahannya enak. Ya, kalau nggak ada musik, aku nggak bisa menyembah, nggak enak. Kalau hatiku sedang moodku lagi jelek, berarti aku nggak bisa menyembah. Itu namanya feeling, perasaan tuh bukan penyembahan. Penyembahan yang sejati nggak seperti itu. Ya, kenapa? Kalau penyembahan kita masih dipengaruhi oleh faktor-faktor yang di luar maupun faktor-faktor yang di dalam, itu bukan penyembahan yang sejati namanya. Penyembahan yang sejati tidak akan pernah dipengaruhi oleh semua faktor eksternal maupun internal yang ada. Saudara, kenapa? Karena keintiman dengan Allah itu di luar semua aspek itu. Keintiman dengan Allah itu terjadi setiap hari dan itu harus dibangun. Itu harus dibangun, harus mulai dibangun. Ya, mungkin itu melibatkan lagu, iya. Ya, tapi itu bukan segalanya. Lagu bukan segalanya. Keintiman dengan Allah artinya engkau berjalan setiap hari dengan Allah dan engkau merasakan, bukan cuma merasakan, engkau mengetahui, engkau tahu betul realitas Allah. Ya, Allah berjalan bersama dengan engkau setiap hari. Ya, Allah menuntunmu setiap hari, membimbingmu setiap hari lewat keadaan-keadaan yang terjadi di sekitarmu. Allah berbicara kepadamu. Dan engkau tahu, somehow you know it. Bahwa Allah sedang bekerja, Allah sedang memimpinmu, Allah sedang memegang kehidupanmu. Hidup bergaul intim dengan Allah. Mendengar suaranya melalui firman-Nya. Hidup sesuai dengan kehendaknya. Mengapa kita harus menyembah? Karena Tuhan ingin membangun keintiman dengan anak-anaknya. Orang yang punya keintiman dengan Tuhan pasti hidup di dalam kebenaran firman. Gak mungkin orang ngakunya hidup dekat dengan Tuhan, punya keintiman dengan Tuhan, tapi hidupnya melanggar firman. Itu impossible, tidak akan pernah mungkin seperti itu. Amin. Kalian belajar sesuatu? Oke, ya. Jadi yang pertama tadi dikatakan apa? Dia adalah Mesias, Tuhan, Raja kita. Itulah alasan mengapa kita harus menyembah Dia. Yang kedua, menyembah itu artinya menjadi seperti siapa yang kita sembah. Proskuneo. Yang ketiga adalah Tuhan mau membangun keintiman dengan anak-anaknya. Ya, kita harus membangun keintiman yang tertinggi dengan Tuhan. Itulah mengapa kata mengenal Allah di dalam teks asli, ya kan, itu selalu dipakai kata yada. Yada itu bicara soal keintiman tertinggi, saudara. Ya, hubungan Allah dan manusia, ya, itu selalu memakai satu kata ini. Ya, Allah mengenal manusia, manusia mengenal Allah. Kata mengenal selalu memakai satu kata. Yang berhubungan dengan Allah selalu memakai kata ini. Dan kata ini adalah kata yang sangat sakral, yaitu yadah. Suatu bentuk keintiman tertinggi antara Allah dan manusia. Hari ini bangunlah yadahmu di hadapan Tuhan. Bangunlah hubunganmu sampai masuk ke tingkat yadah bersama dengan Tuhan. Ya, oleh karena itu hari ini belajarlah untuk menyembah Dia bukan hanya dengan lagu. Lagu pasti ada. Ya, bukan cuma dengan sensasi-sensasi atau sugesti-sugesti dari luar. Ya, kalau aku nggak ada gitar, aku nggak bisa nyembah. Kalau aku nggak ada musik yang megah, aku nggak bisa menyembah. Kalau aku nggak ada ini, nggak ada itu, aku nggak bisa menyembah. Stop. Itu bukan lagi sebuah esensi. Tapi belajarlah menyembah Dia dengan hidupmu, dengan tubuhmu, ya, dengan semua yang ada padamu, seluruh keberadaanmu. Belajarlah untuk menyembah Dia dengan seluruh keberadaanmu. Setiap hari bangunlah keintimanmu dengan Allah sampai masuk ke tingkat yadah. Saudara. Dan Allah akan menyatakan dirinya, Allah akan menyatakan realitas-realitasnya, keberadaannya. Dia akan menyatakan dirinya kepadamu hari ini. Membangun hidupmu, masa mudamu hari ini. Saya lihat kok,
anak-anak muda, kalau membangun hidupnya dengan Allah, berjalan bersama dengan Allah setiap hari, you will never regret that. Engkau tidak akan pernah menyesali hal itu. Allah akan pegang hidupmu, Allah akan tuntun bimbing masa depanmu. Engkau tidak akan pernah salah langkah. Allah akan menerangi jalanmu. Dia akan menunjukkan keputusan apa yang harus kamu ambil. Kamu harus kemana, lurus, kanan, kiri, atau kemana. Allah akan menunjukkan semuanya. Dan jalanmu adalah jalan yang penuh dengan keberuntungan. Oleh karena itu anak-anak muda, GMS Youth, mari bangun hubungan intimmu dengan Allah. Mari bangun hubungan intimmu sampai masuk di dalam roh dan kebenaran di dalam yadah bersama dengan Yesus. Temui dia setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Dia tidak akan pernah berkata tidak, tapi dia akan terus berjalan bersama denganmu. Baca firman-Nya, renungkan firman-Nya, selami firman-Nya. Itulah cara engkau berjalan sampai masuk ke tingkat yadah. Karena berbicara hubungan intim dengan Allah adalah berbicara tentang bersekutu dengan Dia. Sang firman Allah yang memberikan firman-Nya kepada Allah. Yesus Kristus itu adalah the word of God. Sang firman Allah. Dan bagaimana kita bisa tahu dan kenal sang firman itu? Kalau kita tidak mulai bersekutu dengan firman, perkataan-perkataan yang diberikannya kepada kita. Think about that. Pikirkan itu. Oleh karena itu hari ini, ayo semuanya kita mulai bangun kehidupan kita. Sampai masuk ke tingkat yadah. Hubungan yang intim, keintiman yang tertinggi antara Allah dan manusia. Saya berdoa kiranya semuanya mengalami hal itu. Semua kita masuk sampai ke tingkat yadah bersama-sama. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, hamba berdoa menyerahkan setiap anak-anakmu, anak-anak muda ini ya Tuhan. Di dalam masa mudanya hamba berdoa bahwa untuk mereka membangun hubungan yang semakin dekat dan semakin intim denganmu setiap hari dalam hidup mereka. Singkapkan dirimu bagi mereka, ya Tuhan. Inspirasikan kebenaranmu, inspirasikan hikmatmu kepada mereka. Supaya mereka dibukakan banyak hal, mengenal Engkau lebih dalam lagi sampai ke tingkat yadah. Ya Tuhan, supaya mereka punya hubungan yang semakin dalam dengan Engkau. Dari waktu ke waktu, dari momen kepada momen yang lain ya Tuhan dalam kehidupan mereka. Aku berdoa biar semua anak-anak muda ini menjadi anak-anak muda yang mengenal Engkau. Pegang hidup mereka, tuntun dan bimbing mereka untuk mereka terus berjalan dalam kebenaran-Mu, tidak pernah salah langkah, tidak pernah salah jalan. Dan berjalan bersama dengan Tuhan, pasti hal-hal indah akan terjadi dalam hidup ini. Terima kasih, You are the word of God, firman Allah yang menjadi manusia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Shalom.